Batik, sebuah imaji tentang simbolisasi budaya Jawa. Selama berabad-abad, batik menjadi karya nyata budaya lokal milik anak bangsa. Batik membumi di bumi pertiwi, berkembang menjadi hasil cipta karya manusia dengan nilai-nilai luhur di dalamnya. Goresan malam dengan canting di atas kain membentuk motif-motif penuh filosofi, menciptakan strata, dan menjadi penanda derajat kehormatan pemakainya. Saya mengatakan itu dari Asia Tengah, Mesopotamia, atau dan sebagainya. Tapi yang jelas masuk ke Indonesia melalui beberapa budaya, termasuk budaya Cina, budaya Islam. Kemudian memang kalau kita telusuri lebih jauh, kalau di masa kerajaan Majapahit itu batik sebetulnya sudah ada. Sehingga memang batik itu secara teknis bukan berasal dari Indonesia, tetapi memang berkembang dan sudah mentradisi itu di Indonesia. Karena kan mulai dari lahir, kemudian bahkan sampai menikah sampai meninggal pun nggak bisa lepas dari batik ya. Bicara batik memang tak akan pernah habis, seperti pula perkembangannya yang tak akan pernah surut. Inovasi batik bermunculan, motif, cara pembuatan, bahkan media membatik menjadikan batik kini tak kaku lagi. Batik berproses menjadi lebih luas untuk berbagai barang. Ya memang awalnya dari kain, tetapi sekarang itu media untuk media yang dibatik itu sebenarnya bisa macam-macam. Dari kayu bisa, kemudian juga kulit dan yang lain. Dan produknya pun tidak harus dalam bentuk pakaian ya, bisa untuk furniture atau ya perlengkapan perhiasan, dan sebetulnya masih banyak sekali untuk peralatan interior ya. Dan itu merupakan suatu perkembangan di dunia perbatikan ya. Bahkan kalau dulu persepsi masyarakat tentang batik, kalau batik itu untuk upacara, untuk kegiatan tertentu saja. Tapi sekarang kan sudah dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Inovasi telah dilakukan Mintorogo pada produk usaha Pisang Aji. Ia menyematkan motif batik pada media kaca sejak tahun 1999. Berbagai produk grafir kaca bermotif batik telah ia hasilkan, seperti bingkai cermin, wadah tisu, hiasan meja, dan lainnya. Mintorogo cukup puas dengan tanggapan masyarakat akan inovasinya. Ia berhasil memasarkan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, beberapa produknya menembus pasar luar negeri. Mereka mengatakan dari beberapa pembeli, baik itu dari lokal ataupun dari asing, kaget. Jadi, mengatakan luar biasa, incredible. Maksudnya adalah bahwa selama ini dia melihat di motif batik itu ada di kain. Kemudian pernah juga melihat di bambu, karena diaplikasi di bambu, terus di kayu, diaplikasi di kayu, dan sekarang melihat diaplikasi di kaca. Jadi memang cukup cukup membuat kaget gitu. Jadi orang melihat kok seperti ini bisa dikerjakan di sini, walaupun sebenarnya kenyataannya kita mengerjakannya juga agak kesulitan karena licin, kaca itu licin. Yang pertama, yang kedua tidak mudah kering karena kan kaca itu solid, jadi tidak ada pori-porinya. Terus yang berikutnya adalah karena biasanya medianya kecil. Kalau untuk souvenir kan medianya kecil, jadi lebih kepada motif-motif yang sederhana, tidak bisa motif yang secara utuh. Lain dengan Mintorogo, Dian Pratama memilih makanan sebagai media untuk berinovasi. Ia menyulap brownies yang lezat menjadi sayang untuk dimakan. Ya, benar, ada motif batik di atasnya. Berbagai variasi topping batik nampak manis dilihat. Ide pilihan itu Dian dapat saat melihat sang nenek mengenakan jari.
Menarik memang. Selain mengangkat budaya kota Solo, hadirnya brownies batik membuat kuliner Solo semakin berwarna. Berbagai motif batik khas Solo yang ia pilih berpadu cantik dengan rasa brownies yang lembut. Satu lagi penyematan motif batik pada media non-kain, yakni pada gitar. Guru mempercantik gitar dengan goresan berbagai motif batik. Batik menjadi bukti kecintaannya pada gitar dan budaya Indonesia. Jadi ya cikal bakalnya ya hanya sekedar hobi aja dulu koleksi gitar. Terus tertarik untuk jual beli, yang pada awalnya cuman gitar warna-warna biasa dengan spesifikasi biasa. Ya, akhirnya saya coba main di tingkat seninya aja, dari warna, dari motif batik, dan ya terus sampai sekarang ini. Tujuannya selanjutnya dia paling kayak mempromosikan batik di dunia internasional kan paling enggak. Jadi kalau musisi yang cuma biasa pakai gitar berwarna-warna biasa, warna airbrush gitu kan, kalau bikin gitar batik kan tahu oh ini namanya apa, seni misalnya seni motif batik. Jadi biar mereka tahu ini dari Indonesia. Inovasi lain dikerjakan Sumartoyo dengan puri artnya. Meskipun menggunakan kayu sebagai media membatik, batik kayu puri art masih mempertahankan canting sebagai alat produksi utama. Selain itu, ia menggunakan bahan pewarna yang sama dengan batik pada kain. Kesamaan batik kain dan batik kayu itu prosesnya, dari proses batik tulisnya mungkin sama ya, cuman memang beda media. Jadi kalau batik kain itu mungkin pola, atau kalau batik kayu didesain kemudian habis didesain kemudian kita proses pembatikan. Jadi kita batik sampai selesai, kemudian habis itu kita proses pewarnaan. Warna itu bisa tolet, bisa telup. Habis itu kemudian untuk menghilangkan malam, kita harus proses perebusan. Habis rebus, biar malamnya hilang ya. Habis rebus selesai, kemudian kita keringkan, kita jemur. Habis dijemur, kemudian kita masuk ke proses berikutnya adalah proses pembatikan yang berikutnya. Proses batik berikutnya adalah untuk memberikan warna yang berbeda. Bisa warna kuning, bisa warna merah, bisa warna hijau dengan proses kita tolet. Habis itu kemudian kita angin-anginkan, istilahnya angin-anginkan biar kering, warna itu biar kering. Habis kering, kemudian setelah kering, kemudian kita kunci. Kita kunci pakai water glass. Kalau di kain saya kira juga sama pakai water glass. Habis kita kunci, kemudian tunggu beberapa saat, kemudian proses berikutnya adalah perebusan lagi. Habis rebus, atau kalau di kain itu ngelorong, habis itu kemudian kita proses jemur. Jadi produk kita jemur sampai kering. Nah, habis itu kemudian proses finishing yang terakhir. Jadi yang disebut batik itu ada suatu definisi sendiri tentang pengertian dan istilah batik ya. Batik adalah suatu proses pewarnaan dengan menggunakan warna perintang itu berupa lilin, atau bahasa Jawanya malam ya. Dan lilinnya harus lilin yang panas. Karena sekarang memang ada juga lilin yang cair itu bukan karena dipanasi tapi karena dicampur oleh zat kimia tertentu. Itu biasanya digunakan di proses printing, ada istilahnya printing malam dingin gitu. Jadi ini yang disebut batik harus menggunakan lilin panas, lilin yang dimasak gitu ya. Kemudian menggunakan alat yang dimana alat utamanya itu adalah canting cap dan canting tulis. Inovasi gitar batik, brownies batik, batik kaca, dan batik kayu menjadi pertanda bahwa inovasi membatik melalui media lain telah menjadi komoditas yang laku diperjualbelikan. Selain memiliki daya jual, inovasi itu dapat dijadikan media untuk memperkenalkan batik dan berbagai motifnya hingga ke seluruh penjuru dunia. Ke depan memang kebanyakan itu kita harus mengarah ke yang green product ya. Green product itu dalam arti konteksnya karena permintaan ternyata di masyarakat cukup banyak. Batik selain pakaian pun prospeknya menurut saya cukup bagus ya. Terutama nanti yang ke depan tidak akan habis-habisnya adalah yang
produk yang ramah lingkungan. Jadi menurut saya media apapun menurut saya cukup bagus, tidak ada masalah, cuma untuk motifnya kita harus kita sesuaikan.